wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan strategi peningkatan layanan PDAM berbasis analisis proses bisnis dan website. Nah, di sini terdapat nama anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Mulyan Saputra Mulia dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya Muhammad Dafai Bowo dengan 3 digit NIM terakhir 189. Saya Sylvia Melinda dengan 3 digit NIM terakhir 191. Dan saya Berliana Mesinda S dengan 3 digit NIM terakhir 196. Saya Amafasi Azir Ramadhani dengan digit NIM terakhir 209. Untuk pembahasannya, mulai dari yang pertama, proses bisnis PDAM dalam pemodelan flow map. Yang kedua, proses bisnis PDAM dalam pemodelan brainstorming. Yang ketiga, proses bisnis PDAM dalam pemodelan framing. Yang keempat, proses bisnis PDAM dalam pemodelan analisis as-is. Dan yang kelima, perancangan tampilan aplikasi PDAM. Terus untuk pada bagian brainstorming pada gambar flow map ya, sebentar. Di situ tolong di zoom Mas Muli. Nah, pada bagian proses bisnis PDAM di bagian pengelolaan air itu yang pertama mulai, terus yang lanjut mengambil air dari sumber, terus lanjut melakukan proses pengolahan air, lanjut menyimpan air dalam tangki, terus pengecekan kualitas, dan masuk ke bagian distribusi air, yaitu mengecek standar kualitas tidak atau iya, terus kebersihan air itu, terus lanjut ke penampungan air. Terus pada bagian kantor PDAM ini dipersetujui atau tidak, iya atau tidak. Habis itu menuju ke bagian customer untuk mengisi formulir pengajuan, terus balik lagi ke kantor PDAM untuk verifikasi data iya atau tidak. Terus geser ke bawah Mas Moli. Nah, di sini langsung lanjut ke survei lokasi, langsung lanjut ke pemasangan saluran air, terus lanjut ke pendistribusian, lanjut lagi untuk mengirim penerbitan tagihan, lanjut pada bagian melakukan pembayaran, terus balik lagi lanjut ke memproses pembayaran, terus ditutupi dengan selesai. Oke. Terus penjelasan flow map, adanya pemodelan flow map ini bertujuan untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam suatu proses bisnis secara visual dan mulai dipahami. Pada proses bisnis PDAM dengan menggunakan pemodelan flow map ini menjelaskan bahwa ada 4 entitas yang menjadi pokok pembahasan, yaitu diantaranya ada pengolahan air, distribusi air, kantor PDAM, customer. Terus pada bagian tersebut langkah awal pada proses bisnis penyaluran air bersih dimulai dari yang pertama pengolahan air, terus mengambil air ke sumber air, lalu melakukan proses pengolahan air agar air bisa steril dan dapat digunakan. Proses pengolahan air ini ini ada beberapa tahap, yaitu koagulasi dan flokulasi, pengendapan, penyaringan, dan disinfeksi. Setelah air sudah steril, maka air disimpan di dalam tangki air, dan tidak lupa juga dilakukan pengecekan air secara rutin untuk memantau standar kualitasnya. Terus yang kedua, distribusi air. Lalu jika air telah memenuhi standar, maka air disimpan di dalam tempat penampungan air bersih. Terus lanjut yang ketiga, kantor PDAM. Jika air sudah berada di tempat penampungan, maka pihak kantor mengambil keputusan untuk mendistribusikan air atau tidak. Terus jika iya, maka pelanggan atau customer yang ingin memasang PDAM bisa langsung ke kantor PDAM dan mengisi formulir pengajuan pemasangan. Lalu pihak
kantor akan mengambil keputusan untuk verifikasi data. Syarat terpenuhinya untuk memverifikasi data dilihat dari dana lokasi customer. Jika syarat tidak terpenuhi, maka pihak kantor tidak akan menyetujui dan pindah ke customer lain. Dan jika terpenuhi, maka verifikasi data berhasil dan pihak kantor bisa langsung survei ke lokasi. Setelah survei lokasi, maka lanjut untuk proses pemasangan saluran air. Setelah saluran air terpasang, maka air bersih yang berada di tempat penampungan bisa segera didistribusikan. Setelah air didistribusikan, maka pihak kantor akan menerbitkan tagihan pembayaran. Terus yang keempat, customer. Dan customer akan membayar tagihan tersebut ke kantor PDAM. Kantor PDAM akan memproses pembayaran tersebut dan air PDAM siap digunakan. Baik, untuk penjelasan brainstorming yang dapat di slide ini, yang pertama mengisi formulir pengajuan, yaitu identifikasi kebutuhan dan permintaan dari masyarakat atau pihak yang membutuhkan layanan air bersih, evaluasi jenis layanan yang diminta seperti pasokan air minum atau layanan sanitasi. Yang kedua, verifikasi data, memeriksa keaslian dan kebenaran informasi yang disampaikan dalam formulir pengajuan, melakukan proses verifikasi terhadap data pelanggan potensial seperti alamat, kebutuhan air, dan informasi kontak. Selanjutnya, ada survei lokasi, yaitu melakukan survei terhadap lokasi yang diminta untuk memastikan ketersediaan sumber air, kebutuhan infrastruktur, dan potensi permasalahan teknis atau lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan dan sosial dan pengembangan infrastruktur air. Selanjutnya ada pemasangan saluran air, perencanaan dan implementasi infrastruktur saluran air sesuai dengan hasil survei lokasi. Memastikan kualitas material dan teknik pemasangan yang sesuai standar. Selanjutnya ada mendistribusikan air, yaitu pengujian sistem distribusi untuk memastikan ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan. Menjalankan proses pengelolaan pasokan air termasuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan distribusi. Selanjutnya, mengirim penerbitan tagihan, yaitu menyusun dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan sesuai dengan pemakaian air, melakukan pemantauan terhadap pemakaian air dan pengelolaan data pelanggan. Selanjutnya, ada melakukan pembayaran, mengumpulkan pembayaran dari pelanggan sesuai dengan tagihan yang diterbitkan, menyediakan berbagai opsi pembayaran yang nyaman bagi pelanggan. Dan yang terakhir ada air bersih tersalurkan, memantau ketersediaan air bersih yang tersalurkan ke masyarakat secara terus-menerus, melakukan evaluasi dan perbaikan atas masalah yang timbul dalam proses penyediaan air bersih. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang farming. Nah, di farming ini judul kami menuliskan pengajuan saluran air. Lalu di sini ada kolom event. Nah, kolom event ini adalah klaim pengajuan. Ini adalah kejadian utama yang memicu proses pengajuan layanan air bersih oleh pelanggan. Nah, klaim pengajuan ini dapat berasal dari pelanggan yang membutuhkan layanan air bersih baru atau perlu melakukan perubahan layanan. Nah, yang selanjutnya, di kolom selanjutnya di sampingnya ada seproses. Nah, seproses ini terjadi setelah klaim pengajuan termasuk pengisian formulir, lalu verifikasi data, survei lokasi, pemasangan saluran air, distribusi air, pengiriman penebihan tagihan, pembayaran, lalu ada penyaluran air bersih, dan setiap langkah ini tuh butuh memastikan layanan dapat tersedia dan berjalan dengan baik. Nah, yang kolom selanjutnya yaitu ada result, yaitu terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat. Ini adalah hasil akhir yang diharapkan dari proses pengajuan layanan air bersih oleh PDAM. Nah, yang di kolom selanjutnya ada case for action, yaitu beberapa masalah dalam proses pengajuan layanan air bersih di PDAM, yaitu meliputi pengecekan formulir dilakukan satu kali sehingga membuang waktu pemrosesan. Lalu yang kedua ada pengiriman berkas pengajuan layanan air bersih dilakukan dengan cara batch pada
akhir bulan sehingga pengiriman yang diajukan di awal bulan harus menunggu sehingga akhir bulan untuk diproses. Lalu yang ketiga ada divisi pelayanan pengajuan penanganan formulir pemasangan saluran air yang merupakan tanggung jawab divisinya. Lalu yang keempat ada divisi keuangan, yaitu mengirim penerbitan tagihan yang diajukan untuk mendistribusikan air bersih. Yang kelima ada pengonfirmasian untuk melakukan pembayaran pada berkas pengajuan layanan air bersih. Lalu yang terakhir ada pendistribusian air bersih yang didistribusikan dikonfirmasi oleh divisi pendistribusian air bersih. Lalu di kolom selanjutnya ada aktor, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses ini termasuk pegawai, lalu pegawai divisi pelayanan pelanggan, ada pegawai divisi administrasi, pegawai divisi teknis, pegawai divisi lapangan, manajer operasional, perusahaan PDAM, dan pelanggan itu sendiri. Lalu di kolom yang selanjutnya ada mekanisme, yaitu yang digunakan untuk mengatur proses pengajuan layanan air bersih, meliputi sistem pengelolaan, distribusi, dan pengelolaan air bersih yang efisien dan efektif. Lalu di kolom yang terakhir ada metrik, yaitu beberapa metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja proses ini, termasuk di dalamnya ada frekuensi pengecekan formulir atau berkas yang hanya dilakukan 1 kali. Lalu yang kedua ada pembayaran distribusi air yang dikeluarkan PDAM di bawah batas retensi. Lalu yang ketiga ada klaim pengajuan yang diajukan, dikirimkan, dan diproses pada hari yang sama. Lalu yang keempat ada waktu penanganan pengajuan paling lambat 1 kali 24 jam. Dan yang terakhir ada pembayaran untuk pendistribusian air harus berasal dari dana yang terpercaya. Baik, untuk analisis as-is terdapat di bagian pelanggan. Ini untuk proses pengajuan dimulai dengan pelanggan. Pelanggan ini mengajukan dokumen pengajuan untuk layanan air bersih. Setelah itu, mereka menerima surat pemberitahuan bahwa data mereka belum disetujui. Kemudian, mereka menerima surat tagihan dan melakukan pembayaran. Lalu, pada bagian pegawai divisi pelayanan pelanggan, ini pegawai menerima dokumen pengajuan dari pelanggan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelanggan jika data mereka belum disetujui. Lalu untuk pegawai divisi administrasi bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan, melakukan verifikasi data, menerima surat pemberitahuan pembayaran, menerbitkan tagihan, dan memproses pembayaran. Lalu untuk pegawai divisi teknis, ini akan melakukan bertanggung jawab untuk melakukan survei lokasi guna memastikan pemasangan saluran air bisa dilakukan dengan tepat. Lalu untuk pegawai divisi lapangan bertanggung jawab untuk melakukan pemasangan saluran air sesuai dengan hasil survei lokasi yang telah dilakukan oleh pegawai divisi teknis. Lalu untuk manajer operasional, manajer ini bertanggung jawab atas pendistribusian air bersih kepada pelanggan. Lalu untuk perusahaan PDAM sendiri akan mengelola seluruh proses mulai dari menerima dokumen pengajuan hingga pemrosesan pendistribusian air bersih kepada pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tampilan LKT. Yang pertama adalah beranda. Di beranda sini terdapat beberapa navigasi fitur, yaitu beranda untuk mengarahkan user untuk mengarahkan user ke informasi seputar terkait penggunaan website PDAM. Kemudian ada tenang kami untuk mengarahkan user ke informasi seputar terkait
siapa saja yang terdapat di PDAM tersebut. Kemudian di sebelah kanan ada terdapat gambar logo yang dimana untuk mengarahkan user ke registrasi atau login. Kemudian di bawahnya terdapat visi misi. Untuk visi PDAM kami yaitu menjadi perusahaan penyedia air minum yang terpercaya, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kemudian ada misi, yang pertama adalah menyediakan layanan air minum yang berkelanjutan, aman, dan memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan sumber daya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur dan teknologi untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata. Keempat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kelima, berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang keenam, memperluas jangkauan pelayanan air minum ke seluruh wilayah operasional secara bertahap. Yang ketujuh, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Kemudian di bawahnya terdapat 4 fitur tombol, yaitu ada tagihan, pembayaran, layanan, dan catat meter. Kemudian di bawahnya ada berita terkini, yaitu untuk memberikan seputar informasi terkait berita-berita pada PDAM. Yang selanjutnya di bawahnya ada proses permunian air. Yang pertama adalah penyaringan sumber air, kemudian diikuti dengan koagulasi dan flokkulasi, kemudian diikuti dengan sedimentasi, dan yang terakhir diikuti dengan filtrasi air. Kemudian di bawahnya terdapat peta, yang dimana peta ini menunjukkan lokasi pada PDAM. Kemudian yang terakhir di bawahnya terdapat footer, yaitu untuk memberikan informasi seputar terkait agar user dapat mengetahui informasi seperti pelanggan, perusahaan, dan kontak. Selanjutnya ada page bagian panduan. Itu terdapat bagian logo. Itu untuk kembali ke bagian dashboard atau beranda. Lalu untuk bagian beranda ini bisa juga langsung ke beranda, lalu ke panduan ini di bagian LKT ini. Lalu untuk tentang ini tentang kami. Lalu untuk bagian logo akun itu untuk mengunjungi akun pribadi yang sudah terdaftar atau untuk login ya. Lalu untuk logo lonceng yang di bawahnya logo akun untuk mengarah ke bagian notifikasi jika ada notifikasi terkait pembayaran atau pendaftaran. Ini di bagian panduan terdapat untuk panduan penggunaan website PDAM seperti menjelaskan tentang berandanya isinya apa saja dan profil perusahaannya, lalu pelayanan pelanggannya apa saja. Lalu di bawahnya ada informasi perusahaan PDAM seperti lokasi, informasi pelanggan, dan kontaknya. Lalu untuk bagian page tentang kami, logo, di sebelumnya untuk menuju ke dashboard dan beranda juga menuju ke dashboard, ke panduan page panduan tentang kami di page ini. Untuk logo akun untuk menuju ke logo akun yang sudah terdaftar untuk login atau daftar, lalu logo notifikasi untuk menuju ke bagian notifikasi. Lalu di bagian page ini terdapat foto perusahaan dan penjelasan latar belakang berdirinya perusahaan PDAM yang
yang tertulis di page ini. Lalu juga ada tim desain web PDAM. Lalu bawahnya lagi ada peta lokasi kantor atau perusahaannya, lalu ada layanan pelanggan, layanan perusahaan, dan kontak perusahaan. Terima kasih. Nah, untuk pada bagian login ini, sebagai registrasi pelanggan yang namanya sudah terdaftar di kantor ataupun di webnya. Nah, untuk tampilan sign in ini sebenarnya anggota kelompok kami tidak menginginkan tampilan seperti ini. Kami menginginkan tampilan login ini atau sign in ini berisi nomor telepon pelanggan dan kode pelanggan. Namun, ketika kami sudah membuat tampilan seperti yang kami inginkan, tidak bisa dipublish dan tampilan sign in sama seperti tampilan sign up. Jadi tidak bisa diubah lagi karena adanya keeroran seperti itu. Maka kami hanya bisa membuat tampilan yang sama antara sign in dan sign up. Pada halaman sign in ini terdapat tulisan berwarna orange yang bertuliskan sign up untuk mengarah ke pelanggan yang baru membuat akun terlebih dahulu. Terdapat fitur login with Google. Pelanggan bisa memilih akun Google-nya sendiri yang sudah terdaftar. Lalu login with Facebook ini untuk pelanggan agar bisa login menggunakan akun Facebook. Lalu untuk fitur login with email untuk pelanggan memasukkan akun emailnya yang sudah terdaftar. Lalu pada bagian sign up ini, kami sebenarnya ingin membuat tampilan yang berisi kolom nama, email, password, confirm password, dan alamat. Tetapi ya karena ada keeroran, kami hanya bisa membuat tampilan sign up seperti tampilan sign in saja. Jadi pada halaman sign up ini terdapat tulisan berwarna orange yang bertuliskan login untuk mengarahkan pelanggan yang sudah terdaftar agar bisa langsung masuk ke web tanpa mengisi kelengkapan data di sign up. Lalu terdapat fitur sign up with Google. Pelanggan bisa memilih akun Google-nya sendiri yang ingin didaftarkan ke web PDAM. Lalu fitur sign up with Facebook ini untuk pelanggan agar bisa daftar menggunakan akun Facebook. Lalu untuk fitur sign up with email untuk pelanggan memasukkan akun emailnya yang akan didaftarkan. Lalu tagihan akan dijelaskan oleh Fasih. Silahkan Fasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan tagihan. Di sini di atas terdapat ada status aktif untuk menandakan user itu online dalam menggunakan website atau tidak. Kemudian di bawahnya terdapat pilih nomor pelanggan untuk memasukkan nomor pelanggan untuk mengetahui laporan pada pembayaran dari tagihan PDAM tersebut. Kemudian di sebelah kanan terdapat status tagihan. Apabila user itu belum melunasi pembayaran, maka akan menampilkan status belum lunas, dan apabila user itu telah membayar lunas pembayaran PDAM, maka akan menampilkan lunas. Di bawahnya pilih nomor pelanggan terdapat tombol seperti tahun periode untuk mengetahui laporan atau report untuk mengetahui data-data pada tagihan PDAM. Kemudian di sebelah kanannya ada cek tagihan untuk user dapat
mengecek tagihan dengan menekan tombol untuk apakah tagihan tersebut telah dibayar atau belum. Kemudian di bawahnya terdapat tabel meter air untuk mengetahui user berapa kali dalam pemakaian dari PDAM tersebut. Jadi pada tabel meter air ini terdapat meter lalu atau meter sebelumnya dan terdapat pemakaian berapa dalam mili persegi, kemudian ada meter kini dalam pemakaian berapa meter persegi, kemudian total pemakaian dalam sekian pemakaian meter persegi. Kemudian di bawahnya ada tombol lihat detail tagihan untuk mengetahui detail-detail tagihan kepada user untuk berapa kali sih untuk pemakaian dalam PDAM tersebut. Kemudian di bawahnya terdapat total tagihan dari sesuai pada pemakaian PDAM dari user. Kemudian di bawahnya terdapat cek tagihan. Ini untuk mengetahui apakah user pada bulan-bulan sebelumnya atau sekarang apakah sudah terlunasi atau belum. Jadi kalau misalnya user itu melunasi, maka akan menampilkan lunas, dan apabila user itu belum melunasi, maka akan memunculkan tagihan belum dibayar. Lalu terdapat bagian section yang menjelaskan bahwa lokasi PDAM tersebut terletak di daerah tersebut, dan juga section selanjutnya menjelaskan tentang kebutuhan pelanggan atau mungkin fitur-fitur yang disediakan oleh web yang bisa digunakan oleh pelanggan. Lalu pada web ini juga menjelaskan tentang visi misi, sejarah, jumlah pelanggan, proses penjernihan air, hasil pengujian kualitas air, dan juga kontak untuk perusahaan. Selanjutnya ada bagian page pembayaran. Itu terdapat logo untuk kembali ke bagian dashboard atau beranda, untuk button beranda untuk ke bagian beranda, untuk bagian panduan ke page panduan, untuk button tentang kami ke bagian tentang kami. Lalu ada logo akun, itu untuk mengarah ke bagian akun untuk bagian login atau sign up. Lalu untuk bagian logo notifikasi mengarah ke menu notifikasi jika ada notifikasi dari web. Lalu di dalam page ada total tagihan. Lalu kita bisa memilih metode pembayaran yang tertera. Lalu untuk button upload, kita disuruh mengupload bukti pembayaran yang sudah dibayarkan dari metode pembayaran tersebut. Lalu submit untuk mensubmit ke perusahaan. Lalu di bawahnya lagi ada informasi perusahaan seperti lokasi, pelanggan, visi misi, kontak, itu. Lalu untuk bagian layanan, di sebelah kiri atas terdapat nama PDAM atau nama perusahaannya, nama webnya. Lalu di sebelah kanan atas terdapat icon akun untuk mengarahkan ke account setting, dan pada page layanan ini bertujuan untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan segala layanan yang tersedia di web.
pada section pertama ini terdapat form pengisian untuk diisi oleh pelanggan yang terdiri dari nama, nomor HP, alamat, dan layanan. Jadi, lalu pada section 2 terdapat beberapa jenis layanan yang bisa digunakan. Terdapat tombol form pemasangan. Ini sebagai contoh jika pelanggan memilih untuk layanan pemasangan saluran air, maka pelanggan dianjurkan untuk klik tombol tersebut agar bisa langsung mengarah ke halaman form pemasangan. Lalu pada halaman ini juga terdapat info tentang lokasi kantor, daftar layanan untuk perusahaan, untuk pelanggan, sekaligus info tentang perusahaan yang tertera pada web, dan juga ada kontak perusahaan yang bisa dihubungi oleh pelanggan. Lanjut. Terus lanjut pada bagian catat meter. Di bagian kiri atas ada nama web PDAM. Terus lanjut pada bagian kanan atas ada icon akun yang sudah login. Terus menuju kepada bagian bawah ada nama pelanggan. Terus ada sandi pelanggan juga, alamat rumah pelanggan. Terus di bagian kanan tengah ini ada kode pelanggan. Terus bagian bawahnya lagi di sini ada form juga, yaitu tertera nama pelapor, angka stand meter, terus meter akhir, terus kode pelapor, meter awal, lanjut alamat. Terus ketika semua sudah selesai diisi, langsung tekan submit aja. Terus di bawahnya lagi ada foto meteran air di bagian tengah itu. Terus lanjut ke bagian bawahnya, kiri bawah ada ada layanan untuk pelanggan, pelayanan perusahaan, dan kontak perusahaan di bagian kanan bawah. Oke, lanjut. Terus pada bagian notifikasi di bagian kiri atas ada nama slogan. Habis itu di bagian kanan atas ada fitur beranda, panduan, tentang. Dan di bagian kanan atas lagi ada juga icon akun. Terus di bawahnya lagi ada slogan untuk web PDAM, yaitu halo pengguna PDAM-ku. Terus di bagian kanan atas di tengah-tengah itu ada kayak lampu gitu, itu juga notifikasi. Terus di bagian bawahnya lagi ada notifikasi juga di bagian tengah itu. Terus di bagian kanan ada juga tombol garis T3 ini buat kembali ke menu yang tadi. Terus di bawahnya lagi ada logo pesan, terus kantor, pesan yang dikirim kantor, hari dan waktu. Di bawahnya lagi ada logo pesan tadi, kantor, sama kayak pertama tadi, ada tiga-tiganya itu. Habis itu udah, lanjut. Untuk yang selanjutnya, page yang selanjutnya yaitu pemasangan saluran air. Nah, di page ini terdapat logo untuk PDAM sendiri, lalu ada nama dan slogan, lalu ada beranda, panduan, dan tentang, dan ada profil dari akun pengguna itu tersendiri. Lalu di bawahnya ada notifikasi yaitu halo pengguna PDAM-ku. Lalu di bawahnya terdapat formulir pemesanan. Formulir pemesanan page ini terbuka pada user pengguna mengklik layanan formulir pemesanan layanan pemasangan saluran air bersih. Nah, user diminta untuk mengisi formulir pemesanan. Yang pertama terdapat nama, lalu email,
nomor HP, alamat, dan file-file yang diminta untuk pengajuan formulir pemesanan. Yang pertama yaitu scan atau foto surat tanah. Nah, ini ada ketentuannya yaitu untuk mengunggah maksimal filenya 15 MB. Lalu ada scan atau fotokopi KTP. Untuk ketentuannya sama, maksimal 15 MB. Lalu ada scan atau foto KK. Ketentuannya sama, maksimal 15 MB. Lalu yang selanjutnya ada scan atau foto PBB. Ketentuannya juga masih sama, 15 MB. Lalu ada scan atau foto rekening listrik atau bukti pembelian token listrik. Nah, ini juga sama, ketentuannya maksimal 15 MB. Dan yang di bawahnya lagi ada Recepta, yang ini tuh untuk mengkonfirmasi dan membantu kami sebagai pihak PDAM, pengelola web, untuk memberikan antisipasi jika ada spam. Jadi pengguna cukup menggunakan satu kali saja form ini untuk mengisi dan jika mengkonfirmasi jika dia bukan robot, maka dia akan mencentang klik pada kolom. Lalu yang selanjutnya ada scan atau foto rekening listrik atau bukti pembelian token listrik. Nah, di sini sama, maksimal juga 15 MB. Lalu juga sama, ini ada konfirmasi lagi, dan yang di bawahnya yaitu button pesan untuk mensubmit pesan yang akan dipesan. Nah, jika sudah, pelanggan atau user akan menerima notifikasi, terima kasih karena telah memesan layanan ini. Silakan tunggu konfirmasi dari kami di email Anda. Jadi, setelah user memesan, maka dia akan menerima notifikasi ini dan menunggu. Jika ada keputusan apapun, itu akan dikirim melalui email user yang sudah didaftarkan melalui formulir pemesanan ini. Lalu yang selanjutnya, yang selanjutnya ada account setting. Di sini ada logo perusahaan, lalu nama dan slogan, ada beranda, panduan, dan tentang, lalu ada profile dari user itu sendiri, lalu ada notifikasi halo pengguna PDAM-ku. Nah, di bawahnya ini ada foto di my profile, ada foto, lalu ada nama, ada kode pelanggan tersebut di PDAM, lalu ada email, lalu di bawahnya adalah masuk, yaitu untuk mengecek nomor pelanggan, yaitu ada yang dimasukkan ada nomor telepon dan kode pelanggan. Kalau sudah, lalu klik masuk. Nah, di selanjutnya ada tampilan UI desain, tampilan aplikasi PDAM kami yang sudah kami buat di Wix Studio. Ini adalah linknya sudah kami cantumkan. Baik, di sini untuk bagian page beranda, scroll. Visi misi seperti yang di ALKT, bagian layanan, berita terkini, lalu proses pemurnian air,
lokasi dan informasi perusahaan. Selanjutnya, dan panduan. Ini tempat penjelasan panduan penggunaan website PDAM, lalu beranda, lalu profil perusahaan, layanan pelanggan, lalu informasi perusahaan. Ini ada tentang kami. Ini tentang kami, terdiri dari foto profil perusahaan, lalu berdirinya perusahaan apa saja. Artinya ada tim pembuat website, lalu lokasi, dan informasi perusahaan. Lalu bagian sign in. Ini login ke with Google atau bagian login seperti ini, bisa login ke Google, Facebook. Untuk bagian sign up seperti login tersebut. Lalu sekarang ke bagian akun setting. Tampilan akun setting seperti ini terkait personal info, foto, dan password. Lalu ke bagian notifikasi. Ini jika ada notifikasi dari web, masuk ke bagian notifikasi. Lalu lanjut ke bagian beranda. Ke bagian tagihan. Bagian page tagihan seperti nomor pelanggan, status tagihan yang belum lunas atau sudah lunas, lalu total tagihan. Ini ada juga cek tagihan, terkait informasi, lalu ada lokasi dan informasi perusahaan. Selanjutnya ada pembayaran. Ini total tagihan, lalu pilih metode pembayaran, lalu file upload transaksinya, lalu submit bayar ke bagian perusahaan, lalu ada informasi perusahaan. Selanjutnya ada bagian layanan. Ini untuk nama, nomor diisi, nama, nomor handphone, alamat. Lalu kita bisa milih layanan yang dipilih. Ada pemesanan baru, pemesanan kualitas air, perbaikan pipa saluran air, layanan air minum, dan pengaduan. Lalu deskripsi terkait apa yang diinginkan dideskripsikan, lalu disubmit. Lalu kita juga menerima bagian layanan PDAM. Yang pertama pemasangan saluran air, pemeriksaan kualitas air, perbaikan pipa saluran air. Lalu layanan air minum dan pengaduan. Lalu kita masuk ke bagian form pemasangan saluran air. Ini terdapat formulir pesanan, nama, email, nomor HP, alamat, scan foto atau surat tanah, scan foto KTP, scan foto KK, scan atau foto PBB, lalu scan atau foto rekening listrik, bukti pembelian token listrik. Lalu ada verifikasi bukan robot, lalu dikirim. Lalu bagian bawahnya ada informasi perusahaan. Selanjutnya ada bagian catat meter. Bagian catat meter ada informasi rumah, lalu sini untuk mengisi nama pelapor, kode pelapor, angka stand meter, meter awal, meter akhir, dan alamat
pelapor. Lalu klik submit, bawahnya ada foto meteran air. Lalu bawahnya lagi ada informasi perusahaan. Nah, seperti ini bagian logout. Untuk ke login. Untuk ke login, untuk melihatkan sign up. Bagian sign up sama seperti login. Jadi itu saja web yang kita buat. Lalu kembali ke PPT atau penjelasan tadi. Nah, untuk bagian kesimpulan, secara keseluruhan tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif seluruh aspek yang terkait dengan proses bisnis PDAM, mulai dari infrastruktur, proses bisnis inti, pemodelan proses, implementasi perbaikan, optimalisasi efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan informasi dan sistem informasi, hingga perancangan aplikasi web PDAM. Web PDAM adalah alat yang penting untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan transparansi. Web PDAM juga dapat digunakan untuk membangun citra perusahaan yang positif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, maka dapat disimpulkan di antaranya sistem ini dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pengaduan sistem tanpa harus datang ke kantor PDAM secara offline. Lalu meningkatkan kinerja dan pelayanan petugas informasi dalam memberikan informasi pengaduan pelanggan air. Dengan memahami dan menganalisis aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan optimalisasi, serta ditemukannya solusi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi proses bisnis PDAM secara menyeluruh. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa makalah proses bisnis PDAM memiliki cakupan yang luas dan menyeluruh, dengan tujuan untuk menganalisis, memperbaiki, dan mengoptimalkan seluruh aspek yang terkait dalam proses bisnis PDAM demi mencapai kinerja yang lebih baik dan layanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Next. Sekian dari kami kelompok 3 atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.